Bab 1. Malam pertama. Selamat mendengarkan. Hari ini adalah hari yang paling aku nantikan. Menjadi seorang pengantin dari Julian Adi Permana. Lelaki kaya, tampan, berkelas, dan pewaris tunggal dari Permana Corps. Julian sudah 2 tahun menjadi pacarku. Kedua orang tuaku tentu saja setuju bermenantukan Julian. Karena orang tuanya dan papa adalah teman bisnis di dunia perhotelan. Begitu banyak decak kagum yang aku dengar dari seluruh tamu undangan yang hadir. Hampir semuanya memuji kecantikanku dan ketamanan Julian yang sangat serasi. Kami bak raja dan ratu yang begitu cocok bersanding di pelaminan. Ditambah lagi keadaan kami yang sama dalam bidang ekonomi. Sungguh pasangan yang akan menghasilkan keturunan yang berbobot dalam segala hal. Begitulah desas-desus yang telingaku tangkap keluar dari mulut mereka. Semua tamu undangan juga tampak puas dengan jamuan yang dihidangkan oleh chef terbaik hotel. Ya, pernikahan kami memang digelar di ballroom hotel milik papa, baik acara akad maupun resepsi mewah seperti ini. Aku sangat puas dan takjub dengan acara sakral kami yang berjalan sangat mulus. Teman-teman kampus, teman nongkrong, teman kantor, semua diundang untuk meramaikan acara pernikahan kami. Belum lagi saudara dari kedua belah pihak dan juga relasi para orang tua turut hadir memberikan doa serta ucapan selamat. Sayang, datang bulannya sudah selesai kan? Bisik Julian di telingaku. Dengan wajah merona malu, aku mengangguk sambil menyeringai. Alhamdulillah, bisa langsung malam ini kalau begitu, katanya lagi sambil mengecup tipis pinggir keningku. Sabar sayang, masih 2 jam lagi tamunya baru habis, jawabku sambil tergelak. Julian, Anesnya disuapin makan dulu, ujar mamaku yang sudah berada di sampingku sambil membawakan piring yang berisi lengkap dengan nasi dan lauk pauk. Terima kasih, Ma, ujarku dan Julian bersamaan. Dihabiskan, biar nanti malam kuat, goda bundaku sambil tertawa geli. Ya, aku memang memiliki mama kandung, sekaligus mempunyai bunda sambung yang sangat menyayangiku. Keluargaku begitu hangat dan rukun. Walau papa dan mama berpisah, sama sekali aku tidak merasa kekurangan kasih sayang dari keduanya. Ayo, makan dulu, seru Julian yang sudah siap memasukkan sendok demi sendok nasi ke dalam mulutku. Harusnya, makanan ini sangat enak, karena aku tahu siapa yang memasaknya. Tetapi, di saat seperti ini, makanan terasa hambar karena rasa gembira yang luar biasa atas pernikahan ini. Setelah beberapa suap nasi masuk ke dalam mulutku, kini gantian aku menyuapi Julian. Lelaki itu tampak makan dengan lahap dan ia menghabiskan nasi di dalam piring. Tante Ririn tadi lupa bawain minumnya. Ini gue bawain, Jul. Mira memberikan minuman pada kami berdua. Wanita itu adalah kakak angkat Julian yang juga begitu dekat denganku. Terima kasih, Mbak, ujarku padanya. Wanita itu tersenyum manis, lalu berjalan turun dari panggung dengan begitu anggun. Kita minumnya saling menyilang yuk, Mas, sambil minta difoto sama fotografer, pintaku padanya. Kami pun minum teh dari gelas ukir yang memang sudah disiapkan khusus pengantin. Tak lupa fotografer yang aku minta untuk mengambil potret kami dengan momen manis seperti ini. 2 jam berlalu. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan ballroom dengan membawa souvenir tumbler mewah yang kami sengaja pesan. Tersisa keluarga intiku, relasi bisnis Julian, dan juga beberapa sepupu dari pihak Julian maupun sepupuku sendiri. Aku sudah merasa sangat lelah dan ingin segera berganti pakaian. Namun, suamiku masih asyik berbincang dengan relasi yang berasal dari Amerika itu. Mas, aku ke kamar duluan ya. Biar bersih-bersih duluan, jangan kelamaan, nanti aku tinggal tidur loh, kataku padanya sambil berbisik. Lelaki itu mengecup mesra keningku lalu mengangguk. Biar mama antar sampai lift, kamar kamu persis di samping lift ya, ini kartunya. Mama mengantarku sampai naik lift. Memang, kepalaku sedikit terasa berputar, tetapi tak masalah, karena aku akan segera menemui kasur. Tanganku bersandar pada dinding lift. Saat kepalaku terasa semakin berputar, antara pusing, mengantuk, dan gerah yang bersamaan. Begitu sampai di lantai 10, pintu lift pun terbuka lebar. Dengan sedikit terhuyung dan pandangan semakin samar,
aku mendekat pada kamar yang persis di depan lift. Tanpa sengaja, tanganku bertopang pada daun pintu yang ternyata pintu itu tidak terkunci. Langkahku semakin gontai mencari keberadaan ranjang. Segera aku buka semua pakaian pengantin dengan setengah tak sadar, lalu langsung berbaring tengkurap di atas sprei dingin. Di antara ketidaksadaranku, kamar ini kurasa tengah berputar. Sentuhan yang diberikan suamiku di malam pertama kami mampu membuatku tidak berteriak sakit, melainkan sangat menikmati. Tak ada yang mampu membuatku terbang ke awan seperti ini selain suamiku. Kami tertidur kelelahan sambil berpelukan, setelah lelah mengarungi samudra cinta. "Mas, terima kasih untuk malam terbaiknya," bisikku di dadanya. Lelaki itu tak menyahut, hanya suara dengkurnya yang cukup keras mengalun indah di telingaku. Satu hal baru yang aku ketahui dari suamiku yang ternyata hobi mendengkur. Tanpa membuka mata, aku semakin mengeratkan pelukanku padanya. "Anes, apa yang kamu lakukan?" Suara teriakan di dekatku membuatku terlonjak kaget. Mataku melebar sempurna saat melihat Julian dengan wajah kacau dan memerah marah berdiri sambil berkacak pinggang di depanku. Lalu, siapa lelaki yang... Tidak! Bab 2. Kemarahan Julian. Selamat mendengarkan. Aku hanya bisa menangis pilu di depan Julian dan kedua mertua, serta orang tuaku. Bagaikan maling yang tertangkap basah setelah merampok, begitulah semua mata memandang ke arahku kini. Di sampingku duduk cukup jauh lelaki culun yang ternyata adalah salah satu office boy di hotel milik papaku. Dari mana aku tahu dia OB? Dari seragam yang ia kenakan. Lelaki itu tak bersuara sama sekali setelah habis babak belur dipukuli oleh Julian dan papaku. Aku jijik dengan diriku sendiri dan tak bisa membela diri karena sudah ketangkap basah oleh suamiku. Pembelaan apapun yang aku sampaikan tetap tak akan membuat aku dimaafkan, dan pernikahan ini berjalan dengan semestinya. Bungaku terlanjur gugur di atas tanah milik orang lain. "Apa benar kamu tidak mengenalnya, Nes?" tanya Julian padaku dengan suara bergetar. Wajah lelaki yang aku cinta itu tampak begitu kecewa dan terluka. Hal itu tentu membuatku semakin terpukul. "Percaya, Mas, aku tidak kenal lelaki ini," jawabku sambil terisak. "Tapi, kenapa kamu bisa tidur bersamanya? Kamu bahkan memeluk lelaki ini sangat erat. Katakan, tolong jangan sembunyikan apapun dariku." Tangan Julian tampak terkepal. Papa tak bisa membelaku kali ini, karena tadi ia pun ada di dalam kamar menyaksikan putrinya ini telah menghancurkan hidupnya. "Aku tidak tahu, Mas. Aku hanya ingat, Mama bilang kamarku ada di depan lift, jadi aku masuk saja. Kepalaku sakit, dan mataku berkunang-kunang. Tak jelas aku memperhatikan kamar, dan tanpa sadar, aku... Sudahlah, jangan diteruskan, karena sangat tidak masuk akal. Terlalu drama seperti ratusan novel yang kamu beli sia-sia itu. Aku tidak akan pernah percaya lagi padamu, Nes. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa aku kurang? Hah? Apa salahku, Nes?" "Mas, maafkan saya. Jangan seperti ini. Saya rela melakukan apa saja asal Mas mau memaafkan saya. Benar-benar saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini, Mas. Tolong maafkan saya." Rengekku pilu sambil bersimpuh di kakinya. Erat ku peluk kedua kakinya dan mencium punggung kaki lelaki yang demi Tuhan sangat aku cintai. Lelaki itu bergeming. Ia menangis dan itu membuat hatiku semakin sakit. Aku merangkak memohon ampun pada papaku yang juga terlihat sangat terpukul. Aku memeluk kedua kakinya sambil berlinang air mata. "Papa tahu Anes kan? Anes anak papa penurut ini tidak mungkin melakukan hal menjijikan seperti ini kan? Papa harus percaya Anes. Please, Papa." Tangisku pecah kembali saat lelaki parubaya itu menunduk sambil ikut meneteskan air mata. "Mas, saya mohon maafkan saya, Mas. Saya benar-benar tidak mengenali lelaki bajingan ini, Mas. Maafkan saya." Tangisku terus saja mengisi kamar hotel yang sangat mengerikan bagiku.
Bagaimana cara aku memaafkan pengkhianatan keji seperti ini, Nes? Aku mencarimu kemana-mana, tetapi tidak bisa aku temukan. Aku bagai orang gila menyusuri semua bagian hotel untuk mencarimu. Sampai Papa mengatakan untuk mengecek CCTV untuk mencari keberadaanmu dan ternyata aku terlambat. Kesalahanmu tak bisa dimaafkan, Nes. Ujar Julian sambil menahan tangis. Mas, tolong jangan seperti ini. Tolong maafkan saya. Apapun akan saya lakukan agar Mas mau memaafkan saya. Aku kembali bersimpuh di kedua kakinya, memohon belas kasihnya dengan penuh kepiluan. Tak lagi kurasakan perih di bagian intimku akibat berbuat zina dengan lelaki yang bukan suamiku. Jika kamu bisa menghapus bercak merah di leher kamu itu dan mengembalikan bercak darah perawan yang ada di ranjang sana, maka aku akan memaafkanmu. Jika tidak bisa, lebih baik kita bercerai. Kamu, saya talak. Bab 3. Perceraian. Selamat mendengarkan. Aku sudah tak sanggup lagi untuk berdiri. Tulang belulangku serasa akan lepas dari tempatnya karena merasakan kesedihan yang luar biasa. Papa bahkan harus menggendongku masuk ke dalam rumah lain yang berada tak jauh dari rumah utama keluargaku. Terpaksa, Papa membawaku pulang ke sini agar semua keluarga tidak terkejut dengan kondisiku yang sangat menyedihkan. Jangankan untuk berjalan, air saja tidak bisa diterima oleh mulutku. Semua hancur, dan itu karena kesalahanku. Sampai saat ini aku pun bingung dengan yang terjadi. Kenapa bisa aku seperti orang hilang akal saat memasuki kamar yang ternyata salah? Kamar pengantinku dengan Julian ternyata berada persis di sebelah kamar yang aku masuki. Karena sakit kepala begitu hebat dan pandangan yang samar, aku tak mampu berpikir lain soal kamar itu. Ditambah, aku tak paham dengan rasa gelisah yang menyedera seluruh tubuhku ini. Hingga tak sadarkan diri dengan siapa aku melabuhkan mahkotaku. Papa harus segera pulang. Besok pagi Mama atau Bunda yang akan kemari. Kita bicarakan besok baiknya gimana. Kamu yang kuat ya. Lagi-lagi lelaki itu mengusap air mata yang turun membasahi pipinya. Tanpa menjawab, aku menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhku. Sebelum Papa meninggalkan kamarku, beliau mencium kepala dan juga mengusap rambutku tanda menenangkan. Sudah tak sanggup aku membuka mata. Semua di luar logikaku. Semua yang terjadi aku anggap hanya mimpi semata. Semoga esok hari aku terbangun dalam pelukan lelaki yang aku cintai, Julian. Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang tega melakukan ini padaku? Belum lama aku bekerja di sana, sudah harus dipecat dengan tidak terhormat. Padahal aku butuh uang untuk pengobatan Teh Arum. Dari mana lagi aku harus mendapatkan uang untuk mengobati sakitnya? Apa sebenarnya yang sudah aku lakukan dengan anak pemilik hotel? Bukan hanya kehilangan pekerjaan, sepertinya aku harus mendekam di penjara karena kesalahan yang aku buat di luar kesadaranku. Ada apa, Kak? Tanya Teh Arum dengan suara lemah. Dia bangun saat melihatku pulang dengan keadaan kacau dan babak belur. Siapa yang memukuli kamu? Tanyanya lagi dengan wajah begitu khawatir. Aku berjalan mendekat lalu duduk di ujung kakinya. Taka baik-baik aja, Teh. Tadi ada begal, jadi Taka lawan. Untung mereka kalah. Hingga tak bisa mengambil harta kita satu-satunya. Ujarku terpaksa berbohong pada Teh Arum. Jadi motor kamu nggak jadi dibegal? Tanyanya lagi. Alhamdulillah enggak, Teh. Teteh tidur lagi aja. Saya mau mandi dan membersihkan luka ini, kataku sambil beranjak dari ranjang Teh Arum. Yakin kamu gak perlu ke dokter? Tanya wanita itu lagi padaku. Enggak, Teh. Cukup bersihkan pakai air hangat dan dikasih betadine aja. Jawabku dengan memberikan senyuman tipis padanya. Wanita itu mengangguk paham dan itu membuatku sedikit lega. Paling tidak, kejadian buruk yang menimpaku hari ini tidak membuatnya semakin khawatir. Masuk ke kamar mandi dan melepas satu persatu pakaianku. Sungguh sangat miris saat tanda merah begitu banyak hampir di seluruh tubuhku. Aku melakukan hal laknat pada istri orang. Istri dari anak pemilik hotel tempat aku bekerja. Selain aku masuk penjara nanti,
Aku harus benar-benar bertaubat dari semua ini. Beban hidupku tidaklah mudah sejak Teh Arum jatuh sakit. Sekarang, ditambah lagi kesalahan yang sangat menjijikkan sudah aku lakukan. Desah dan racauan beberapa waktu lalu yang sempat memabukkanku di alam bawah sadar, ternyata sudah benar-benar menghancurkan hidupku. Pada siapa nanti aku akan menitipkan Teh Arum jika aku di penjara? Sambil berwudu, air mataku tak hentinya mengalir. Kutuntaskan dengan cepat acara mandi hadas besarku. Tak lupa menggosok seluruh tubuh agar tanda merah ini hilang. Tetapi tidak bisa. Semoga saja Teh Arum tak menyadari apa yang terjadi pada tubuhku. Pagi pun menyapa. Setelah tak bisa tidur sepanjang malam, aku memutuskan untuk melakukan sholat malam dan juga sholat sunat taubat. Semoga Allah menerima taubatku dan mengampuni semua dosa dan kesalahanku. Selesai sholat subuh di musola terdekat, aku pun melanjutkan membantu Teh Arum untuk melaksanakan sholat subuh di atas ranjang. Sakit stroke yang dia derita selama 2 tahun ini sudah membuat suaminya pergi meninggalkannya. Dan hanya aku, adiknya, yang bisa menolong dan mengurusnya. Setelah itu, aku pun menyapu halaman, kemudian menyiapkan sarapan untuk kami pagi ini. Wanita di ranjang pesakitan itu memandangku dengan aneh, karena sudah pukul 7 pagi, aku belum juga berganti pakaian dengan seragam kerja. "Kamu nggak kerja, Kak?" tanyanya sambil menatapku dengan jeli. "Masuk siang, Teh," jawabku asal. "Permisi, betul ini rumah saudara Taka Ardiansyah?" Iya Pak, saya Taka Ardiansyah," jawabku dengan sangat gugup. "Kami membawa surat penangkapan saudara atas tuduhan pemerkosaan." "Apa?" Bab 4. Mencari titik terang. Selamat mendengarkan. Aku terus saja mematut diri di cermin. Tak ada yang menarik di seluruh tubuhku saat 2 hari aku terpuruk di dalam kamar dan tak ingin bertemu dengan siapapun. Papa, Mama, Bunda, dan adik-adikku yang akhirnya tahu kejadian yang menimpaku, mereka terus mencoba menghibur. Tetapi, aku masih belum mampu untuk bertemu dengan mereka. Aku merasa kotor dan menjijikkan. Sungguh sangat memalukan apa yang telah aku lakukan malam itu. Seandainya waktu dapat kuputar kembali, tentu aku akan bersabar menunggu Julian yang berbincang dengan teman-temannya. Namun, semua telah terjadi, dan aku tidak tahu bagaimana kehidupan pernikahan ini ke depannya. Julian memang sudah mengucap talak 1 untukku, tetapi aku berharap lelaki itu masih memberi maaf padaku dan mau menerimaku apa adanya. Langkahku sangat lemah turun dari ranjang. Ku gapai ponsel yang sengaja kumatikan sejak 2 hari yang lalu. Dalam hati aku berharap ada kabar baik dari lelaki yang sampai saat ini masih sah sebagai suamiku. Ada ratusan pesan masuk dan hampir semua mengucapkan selamat atas pernikahan mewahku. Tak sanggup rasanya aku membaca satu persatu, karena saat ini hatiku, ragaku, begitu sakit bila mengingat malam pertama yang sia-sia. Kembali air mataku jatuh saat tanpa sengaja memandang koper yang aku bawa ke hotel waktu itu. Semua lingerie yang aku bawa sudah kuacak-acak sampai tak berbentuk. Kugunting, kusobek, dan kulemparkan semua baju bagus yang sengaja kubeli untuk menyenangkan Julian. Benar-benar memalukan dan sangat menjijikan diri ini. Lelaki itu benar-benar brengsek. Sumpah serapah entah sudah berapa ribu kali meluncur dari bibirku. Kenapa harus dengan lelaki itu? Kenapa tidak dengan suamiku? Kenapa bisa OB masuk ke dalam kamar hotel dan tidur di sana? Ya Tuhan, ada apa sebenarnya ini? Sekeras otakku memikirkan apa yang terjadi. Sesakit itu pula hati ini merasakan kehancuran. Aku harus mencari tahu kenapa bisa seperti ini. Papa, ya, Papa sepertinya bisa membantuku. Dengan tangan gemetar aku menekan nomor kontak Papa. Aku harus menunggu beberapa saat karena Papa tak kunjung mengangkat panggilanku. "Halo, Pak. Ini Anes." "Ya Allah, sayang. Ada apa, nak? Kamu sudah lebih baik." "Pak, Anes mau minta tolong. Bisakah rekaman CCTV 3 jam sebelum peristiwa itu dikirimkan pada Anes?
Ada yang tidak beres, Pak. Pasti ada yang sengaja menjebak Anes. Papa juga rasa seperti itu. Apa kamu punya musuh? Mana ada, Pak. Papa tahu kan siapa teman-teman Anes? Relasi Anes dan orang-orang yang berkumpul dengan Anes, sebagian besar Papa tahu, kenal, dan dekat dengan keluarganya. Maka dari itu, Pak, bantu Anes, Pak. Oke, sayang. Semoga saja ada titik terang dari semua ini. Julian dan papanya belum mengunjungi Papa. Sepertinya mereka masih syok. Papa sangat memaklumi itu. Semoga anak Papa kuat ya. Baik, Pak. Anes juga paham. Julian dan keluarganya pasti kecewa. Mungkin saja jika Anes bisa membuktikan bahwa kejadian itu adalah jebakan, bisa saja ada kesempatan buat Anes kembali bersama Julian, Pak. Anes sangat mencintai Julian. Aku tak sanggup meneruskan ucapanku lagi. Kuputuskan sambungan pembicaraan dengan Papa. Aku benar-benar berharap menemukan titik terang di rekaman CCTV yang akan Papa kirimkan nanti. 2 hari tidak mandi dan tidak makan. Hanya minum dan minum saja seharian. Tubuhku bau dan sangat lengket. Mungkin dengan mengguyur sedikit tubuhku, pikiran ini bisa lebih segar untuk dibawa memikirkan langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Kulepas piyama satu persatu. Tanda merah itu masih ada di sekujur tubuh. Sungguh sangat malu. Ya Tuhan, apa yang dilakukan lelaki setan itu pada tubuhku? Kenapa tanda ini tak kunjung hilang padahal sudah 2 hari berlalu? Kunyalakan shower dengan deras, kugosok seluruh tubuh ini menggunakan spons yang diberi sabun cair cukup banyak. Dengan sekuat tenaga, aku menekan spons itu di atas kulit tubuhku hingga merah dan terasa pedih. Namun sepertinya, tanda ini belum bisa benar-benar hilang dari tubuhku. Ponsel yang berdering di atas ranjangku membuatku tersentak dan lekas memakai handuk. Dengan langkah yang lebar, aku mendekati ranjang untuk melihat siapa yang menelponku. Ya Tuhan, nama kekasih hatiku yang muncul di layar. Betapa hati ini membuncah senang dan terharu. Halo Mas, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Anes. Bersiaplah, kamu akan saya jemput. Kita tidak jadi bercerai. Apa Mas? Benarkah ini? Oke guys, kelanjutannya silahkan klik link videonya di deskripsi ya.